محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافق لي عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا. Kita baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wassahabah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Kita baca Al-Fatihah secara khusus untuk Syekh Ahmad Zaruk, kemudian Dr. Muhammad Ramadan Buti, dan juga untuk Imam Ibnu Athaillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masih kepada hikmah yang ke-17, di mana Imam Ibnu Athaillah berkata, ma taraka minal jahli syai'a man arada an yahdutsa fil waqti ghairu ma azharahu Allah fihi.
tidaklah meninggalkan sesuatu dari ketidaktahuan orang-orang yang menginginkan terjadinya pada satu waktu ghairu sesuatu hal yang tidak Allah tampakkan pada waktu tersebut. Di mana kemarin Dr. Muhammad Said Ramadan Buti menerangkan bahwasanya amalan manusia itu secara zahir ada dua. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Ada yang difahami, ada yang tidak bisa difahami. Sesuatu hal yang nampak atau yang tidak nampak, ya, itu di sisi Allah tidak meninggalkan sedikit pun tidak tampak. Ya. Tidak tampak itu bagi siapa? Bagi kita. Tidak difahami itu juga bagi kita. Contoh, Pak, ya, ada seseorang punya anak yang cacat. Ya, ada seseorang punya anak yang cacat. Adanya seseorang anak yang cacat, siapa yang paham apa maksud Allah di sini? Tidak ada. Tidak ada yang paham. Terjadinya anak yang cacat ini sepengetahuan Allah apa tidak sepengetahuan Allah? Sepengetahuan Allah. Izin Allah. Ya, izin Allah. Bahkan dengan ridha Allah. Ya. Bahkan dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghalangi punya Pak Ari. Tidak. Izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita berbicara seperti ini, ya, maka amalan manusia itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak atau yang tidak nampak, terkadang manfaatnya nampak, terkadang manfaatnya tidak nampak. Contoh, menanggulangi banjir. Menanggulangi banjir. Yang nampak dari menanggulangi banjir itu bagaimana? Hah, Mas Eko? Yang nampak bagi orang yang menanggulangi banjir itu adalah seperti membenahi saluran air, ya, mengatur datangnya air, mencegah masyarakat buang sampah sembarangan. Tapi ada yang tidak nampak menanggulangi banjir itu. Apa? Ada majelis sholawatnya Mang Isrofil, ya, ada majelis zikirnya Mas Yudi. Ini tidak nampak secara ilmu analisis teknologi. Di mana letak manfaatnya zikir sama sholawat menanggulangi banjir? Di mana kira-kira? Oke. Ya. Dulu ketika perang zaman Sayyidina Umar apa zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Islam itu dua pilihannya kalau perang. Kalau tidak kalah menang. Tidak dua itu baik. Tidak kati. Ya, tidak kati ketentuan lain. Kalau tidak kalah menang. Ini kok seri terus. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tidak jelas menang apa kalah. Lama perperangan ini. Akhirnya satu malam Umar bin Abdul Aziz itu mikir, apalah yang membuat perang kali ini tidak jelas kalah apa menang? Kenapa? Kalau tidak hati ketentuan ini selesai. Selesainya apa? Bahan makanan habis, nyawa habis, tidak hati hasil. Akhirnya beliau diilhami oleh Allah, ditengoknya pas sholat, ya Allah,
sop solat tidak lurus, nyabut pedang, saat siapa yang sop solatnya tidak lurus, tebas kakinya. Apa hubungannya menang perang sama sop solat? Secara utaknya Mang Israfil, ya. Secara otaknya Pak Ari, apa sih Pak Ari? Gila Umar nih. Apa hubungannya? Perang tuh menang tidak menang strategi. Oh, ya kan? Apa hubungannya? Apa hubungannya kira-kira? Nah, ada hubungannya. Tapi ternyata setelah Sayyidina Umar membenahi sop solat, Islam ditentukan oleh Allah dengan kemenangan. Ya, sama seperti orang kafir. Allah berfirman, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allah bihadha mathala ya, yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Inna Allah, sesungguhnya Allah la yastahi, tidak ada rasa malu, ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, untuk menciptakan satu makhluk seperti nyamuk, bahkan lebih kecil daripada nyamuk. Amma alladhina amanu fayaquluna hadha fayaquluna hadha fayaqul fa ammal ladzina amanu fayaquluna ma fayaqul fa ammal ladzina amanu fayaquluna aduh ya Allah, lupa pula. Ada orang yang beriman, dia berkata, ya inilah kehendak Allah. Tapi kalau orang yang kafir bagaimana ngomongnya? Fa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arallahu bihadza mathala. Orang kafir ngomong, apa kehendaknya Allah ini nyiptakan nyamuk nih. Sama seperti wong yang protes sama Sayyidina Umar, apa hubungannya menang perang sama sop solat? Ya. Apa hubungannya? Nah, ini yang namanya zahir sama makhfiyun. Ya. Zahir sama tidak zahir. Mafhum sama ghairu mafhum, difahami atau tidak difahami, terlihat manfaatnya atau tidak terlihat manfaatnya. Seorang ayah memastikan makanan halal untuk anaknya, apa hubungannya dengan kesuksesan anaknya? Anak yang sukses itu belajar tinggi, ya enggak? Apa lagi? Kuliahnya yang berkualitas. Lalu apa sukses? Apa hubungannya kesuksesan dengan makanan? Masya Allah. Inilah namanya yang banyak kita yang tak pahami. Nah, orang-orang yang menginginkan sesuatu yang terlihat atau tidak terlihat, ya, yang dipahami atau tidak dipahami, yang terasa manfaatnya atau tidak terasa manfaatnya, ya, yang terasa manfaatnya atau tidak terasa manfaatnya, maka apapun yang terjadi dalam satu waktu itu tentu tidak lepas dari apa? Izinnya Allah, atau tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti yang diceritakan oleh kita yang pada pertemuan kemarin, ada seseorang ulama namanya Syekh Abdurrahman Bajalahban, dijadikan oleh Allah waliullah melalui istrinya yang cerewet. Nah, mungkin saat itu ya Soekarno berpikir, apalah tujuan Allah ngenjuk aku bini cerewet main ini? Ya, apa maksudnya nih Allah nih tujuan? Apa tidak pacak Allah tuh ngenjuk aku bini yang cak Sayyidah Asia gitu? Aku tidak pacak Allah tengenjuk aku bini seperti siapa? Sayyidah Fatimah gitu. Ngapa nak ngenjuk yang bini model lain ini? Ngapo ini?
Jauh pula ngambilnya dari Solo. Lah jauh ngambilnya, cerewet pula, mending kepala. Ternyata tujuannya kepengen apa? Memposisikan Ustaz Soekarno sebagai bagian daripada wali Allah. Ya. Makanya punya murid namanya Yudi. Habis baiat kan kemarin. Nah, itu. Jadi kita ini kadang-kadang sering tidak memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, baik. Membahas masalah satu waktu. Apa yang dimaksud satu waktu itu? Ya. Kalau ringkasannya Syekh Ahmad Zarruq, satu waktu itu ada waktu yang bisa kita programkan, ada waktu yang tidak bisa kita programkan. Ya. Contoh, kapan kita ini camping? Maka kita tentu milih waktu kan. Nah, ini namanya waktu yang bisa kita programkan. Ketentuan waktu yang bisa kita programkan. Kapan dong aku ini bisa ngobrol sama kau? Kagetlah. Nunggu aku nih hatinya agak lemak dikit. Aku beberapa hari ini hati lagi tidak lemak. Bisa memilih waktu. Nah, ada waktu yang kita tidak bisa menentukan apa-apa. Tidak bisa menentukan apa-apa. Tiba-tiba waktu itu, ya, suasana tiba-tiba saja datang. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh Ahmad Zarruq, wal waqtu lughatan al-qit'atu minaz zaman. Yang namanya waktu secara bahasa adalah potongan atau bagian daripada waktu. Summa fil istilahil qaum, adapun menurut istilah satu kaum ada 3 model waktu itu. Pertama, tayyibul qalbi wan syirahuhu. Lagi nyamannya hati. Jadi ada waktu yang kita nyaman hati. Ya. Ini bisa baik kita programkan. Ini hati seseorang ini supaya nyaman, dinjuknya apa? Panggil, dikasih hadiah. Nah, mereka-mereka yang lagi nyamannya hati, ini bisa kita atur. Makanya para ulama kadang-kadang sering menciptakan waktu yang membuat nyaman seseorang. Bagaimana caranya? Ada seorang ulama dari Malaysia namanya Abu Asy'ari Muhammad At-Tamimi. Ya. Kenyang apa? Perutnya kita kenyangkan, baru hatinya kita isi iman. Ya. Apa tadi bunyinya tadi? Perutnya kita kenyangkan, baru hatinya kita isi iman. Ya. Ini trik dakwah beliau. Apa trik dakwah beliau ini? Orang-orang ini banyak tidak nerima dakwah itu gara-gara masalah apa? Perut. Aku nih mana nak hadir pengajian, Kiai? Urusan perut aku, anak aku, bini aku, ya, itu tidak terselesaikan. Wahai Kiai, mana aku nak hadir pengajian? Kadang-kadang jangan kena hadir pengajian, muka YouTube. Apa punya Pak Ari itu? YouTube-nya? Hah? Apa nama YouTube-nya? Rizky Areski channel, subscribe, like, and share. Ya. Mana nak mukanya Kiai? Mana nak mukanya? Karena tidak sempat untuk apa? Tidak sempat hati ini nak dengar ceramah itu. Ya. Maka ini jadi pelajaran buat kita. Pengen nasihati istri, anak, ya. Kadang-kadang memperhatikan apa? Thayyibul qalbi wan syirahuhu, itu bagian penting. Ya. Bagian penting. Ada saya baca ungkapan seorang istri, ya. Itu kalau lagi marah atau lagi kesel, itu bukan waktunya kita ngasih tahu. Justru makin kasih tahu, makin tidak galak tahu. Karena sudah sifat seorang wanita. Contoh, Sayyidah Hawa cemburu dengan Nabi Adam. Padahal di zaman itu tidak ada perempuan kecuali Sayyidah Hawa. Ya, cuma Sayyidah Hawa. Ya, satu-satunya betino. Ketepaan Nabi Adam lama dikit balik.
cemburu, ngambek Sayyidah Hawa. Dari mana? Kemana nian? Lamonian ini. Lah, kata Nabi Adam, tak kata lain aku. Belum ada jando di dunia ini. Kau nih lah betina siko-sikonya. Kalau sekarang bini Mang Israfil marah wajar, memang kanjinian. Ya, lamo ngopi di warung sebelah tuh. Ya, lamo. Ini ica-icanya be, ya kan? Ya, lamo. Nabi Adam nak ke warung mana? Hah? Belum ada betino satu pun saat itu. Itu saja Sayyidah Hawa marah dan pencemburu. Sayyidah Aisyah di antara istri Nabi yang paling dia cemburu siapa? Sayyidah Khadijah. Padahal wongnya sudah ninggal. Dengan istri yang lain cemburu, tapi tidak secemburu dengan Sayyidah Khadijah. Ya. Itulah wanita. Maka disimpulkan oleh siapa itu? Seorang penyair apa seorang ulama bahwasanya apa? Perlu kita ini ketika ingin menyampaikan sesuatu apa? Memikirkan tentang toibul qalbi, ya. Entah itu anak kita. Makanya ketika ingin menyampaikan sesuatu, kita tengok kondisinya, dan kalau kondisinya masih tidak benar-benar ada apa ini, jangan-jangan ada sesuatu. Maka tidak heran Abu Ya Asy'ari itu dia membuat satu organisasi, satu kelompok, yang pada kelompok itu apa? Abu Ya Asy'ari memberikan pekerjaan-pekerjaan bagi mereka yang tidak punya pekerjaan. Diposisikan, dikasih kerja, ya, disediakan makan, diberikan ma'isyah, tempat tidak punya diberikan apa? Tempat. Kenapa? Ngomongin orang yang mendapatkan kebaikan dari kita itu lebih mudah. Maka Pak Ari kalau melihat ada seseorang yang pengen kita nasihati, kita perlu lihat bagaimana kondisi dirinya. Nasehatin orang yang habis kita unjuk bantuan itu lebih enak. Kumpulin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ini punya rizki sedikit, ya, ada beras 5 kilo untuk 1 orang, namun sebelumnya saya kepengen memberikan beberapa penyampaian. Pasti didengerin itu. Pasti didengerin. Pasti didengerin. Apalagi saya suka nak nasihati istrinya. Ini dek. Ini ada hadiah gelang untuk kau. Itu yakin tuh, dengar sambil meluk itu. Apanya? Ya. Subhanallah. Uji Pak Ari. Dah lewat Ustaz. Habis kita nasihati marah lagi. Ya. Ya ala kulli halin thaibul qalbi ini penting. Ya. Thaibul qalbi ini penting. Justru kalau kita hajar terus seseorang untuk hatinya lagi tidak enak, mental di telinga gitu. Yang ada dia malah sakit hati. Nah ini, kita kepengen sesuatu masuk ke dalam hati seseorang, perhatikan juga tentang waktu ini. Ini yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Zaruk. Tuh, itu pada diri individu ya. Pada diri siapa? Individu. Ada waktu yang bisa diatur secara individu. Yang kedua, Syekh Ahmad Zaruk mengatakan mahallu ijtima'ihim lis-sima'. Kita juga harus ngatur waktu yang terkaitnya secara apa? Tidak secara individu. Tapi apa? Secara publish. Secara pandangan umum untuk dirinya. Bagaimana caranya? Kita menegur seseorang jangan di depan orang lain. Itu bukan nak negur, itu nak nyaci namanya. Ini ajarannya yang diambil, yang disimpulkan oleh Syekh Ahmad Zaruk dari nasihatnya siapa? Jadi kalau kita mau menegur seseorang, ya bagusnya jangan apa? Di depan umum. Kalaupun pengen di depan umum, pilihlah kata-kata yang secara umum. Dia dewek yang merasa kena itu. Ya.
Kalau yang tadi aku nyinggung Mang Israfil Kanji tadi itu main-main, itu bukan negur itu. Ya. Namanya Mang Israfil disebut tapi sasarannya ke yang lain. Ke yang sebelah ada Rahmat, ada Mang Fitri. Tuh. Jadi Masya Allah, ya. Seperti saya punya guru namanya Habib Abdullah bin Syihab. Hadir beberapa kelompok, ya. Di antara kelompok ini secara tasawufnya, secara kasyafnya, dia nengok ada orang yang ya mungkin sering riba, sering jelekkan orang lain. Di antara mereka ada juga yang apa? Sering ninggalkan sholat. Maka secara umum Habib Abdullah begini ceramahnya. Ba'dun nas, sebagian manusia ini ya sering tak sadar kalau dirinya itu punya kejelekan. Ya seperti saya lah. Saya ini sering kali ya, berbicara keburukan seseorang padahal saya sendiri buruk. Nah, ya. Nah, ini namanya bahasa-bahasa secara umum. Kalau kepengen negur secara khusus, maka ada majelis secara khusus. Kecuali, memang segala sesuatu ada pengecualiannya. Ketika seseorang ini diajak bicara khusus, sudah tidak nerimo dengan bahasa yang khusus, tidak nerimo, ya, maka seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknati siapa? Abu Lahab, tabbat yada abi lahabim wa tab. Maka langsung disebut namanya. Seperti siapa lagi yang disebut dalam Al-Quran namanya? Fir'aun. Seperti siapa lagi yang disebut dalam Al-Quran namanya? Ya. Namrud. Seperti siapa lagi yang disebut? Iblis. Nah, itu pengecualian tuh. Ya. Yang lain secara umum Allah sebut. Qul ya ayyuhal kafirun. Sebut secara umum. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Secara umum. Ya. Atuh. Manado nian yang modelnya itu sebut secara khusus. Lain lagi cerita. Kenapa? Sudah terlalu inad, terlalu degil, terlalu menentang, terlalu tidak mau dinasehati. Ya. Maka kita ini penting ya, melihat apa namanya tadi, kondisi sosial ini perlu dinasihati secara umum apa secara khusus. Ketika kita ingin terjadinya sesuatu dalam hatinya, baik itu dalam bentuk nasihat, teguran, lihat juga dalam apa namanya, kondisi sosial. Nah, yang ketiga, az-zamanul ladzi la yaqbalu ghaira ma dhahara fihi min tajrid aw asbab. Satu zaman yang zaman ini tidak menerima selain apa yang nampak ya, min tajrid aw asbab. Ada satu waktu yang kita tidak bisa atur. Kalau memang terjadi tanpa sebab, terjadi tanpa sebab. Kalau memang terjadi dengan sebab, terjadi dengan sebab. Contoh, terjadi tanpa sebab. Ya Allah, alhamdulillah, ya. Kata Pak Yul, semenjak aku jadi wali kota ini, saluran-saluran air lah bagus galo. Bendungan-bendungan lah padek galo. Sering-sering lah sudah ku perluas galo. Ini icak-icaknya hujan 7 hari 7 malam tidak banjir. Tidak tahunya banjir. Nah, ini waktu yang kita tidak bisa atur. Ya. Alhamdulillah ya Allah, anak-anak sudah kusekolahkan dengan didikan agama galo. Menurut logikaku, insya Allah tidak meleset lagi. Ini anak soleh galo nih. Ini insya Allah waliullah galo nih. Ya, kenapa? Berkat kecerewetan aku sebagai ayahnya.
Lah bagus kalau. Subhanallah, ada baik Mang Rosik yang meleset. Yang kadang-kadang mempermalukan nama wong tua. Nah, kita tidak boleh caci maki seseorang, dasar anaknya tidak dididik. Jangan. Ya. Karena walaupun efek buruknya kepada orang tua, kejadian ini sangat tidak bisa kita elakkan. Ya. Kan kita kepengen setelah dihasil dididik, anak-anak ini bakal jadi orang berilmu. Tapi kita tidak tahu. Tidak mudah. Ini mohon maaf ya Pak Ari. Saya duduk ngaji sama santri, ngaji fikih. Memang ngatonya santri itu nengok kalau. Tapi belum tahu yang diterimanya seberapa. Ada yang waktu nengok tuh yang ditengoknya bukan omongan kita, hidung kita, mata kita. Makanya hasil dari ngaji itu beda-beda. Ada yang punya rangkuman. Ya, ada yang apa yang dia mau Ustaz tadi? Entah. Yang dibahas dalam majelis itu antara nampak dengan tidak nampak. Itulah bolak-balik. Ya. Ada yang mah itu. Ada yang fokus dengan kopi ngaji itu. Ya. Cak mana ngaji tadi? Woi, kopinya lemak nian. Lah. Yang diceritakan apa? Kopinya. Ya. Tuh. Jadi susah tuh. Dalam satu majelis itu kadang-kadang yang faham omongan, yang bisa merangkum omongan apa? Makanya kadang-kadang sudah menjadi adat dalam satu majelis dikasih ruangan pertanyaan atau ruangan apa untuk dia merangkum. Itu bukan apa-apa, untuk melihat di mana apa namanya. Tapi bukan berarti ketika mereka tidak bertanya mereka tidak paham. Ada juga, ada yang bertanya itu kan tidak paham. Maka di sini satu zaman yang kita tidak bisa atur. Ada yang di pondoknya Masya Allah rajin tahajud, rajin ibadah. Kita sudah yakin ini keluar ini anak ini jadi anak yang soleh. Subhanallah paslah keluar pondok, kelakuannya tidak sesuai dengan apa? Sesuai yang dia inginkan di pondok. Aduh. Nah ini zaman-zaman yang seperti ini di luar dari apa? Perkara tajrid was asbab. Ini sudah murni sesuatu hal yang kita tidak nampak dari Allah, yang tidak dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu cerita dari guru kami Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Ya. Jadi di Syangkiti itu salah Tuhan ada satu ma'had yang Masya Allah yang masuk ke situ pasti ahlul lughah, pasti ahlul fikih, pasti ahlul usul, pasti ahlul mantiq. Pokoknya wong berilmu lah masuk situ. Al-Quran hafal, nazoman hafal, isi kitab hafal, hadis hafal. Kalau nak berangkat ke situ jadi silakan kalau ada anaknya nak ke situ. Tapi itulah ya makannya lumayan saro ya, ma'hadnya Masya Allah ya, sangat mencabar. Apa mencabar tuh? Sangat penuh dengan ujian, karena di sana yang dikualitaskan bukan bangunannya tapi apa? Hasil kependidikannya. Kalau sabar alhamdulillah, kalau udah sabar baru 2 hari balik ya. Masya Allah, ketika masuk ke situ ada seseorang yang pura-pura mukmin. Pura-pura apa? Mukmin. Belajar fikih, belajar usul fikih, belajar. Sampai pondok itu menyatakan dia ini orang alim. Diizinkan jadi imam, mengimami para masyayikh. Ini santri sudah diizinkan untuk apa? Mengimami para masyayikh. Satu waktu Mang Ali ya, dia nulis di dinding apa? Dinding salah satu dinding yang paling utama. Semua orang yang pernah sholat di belakangku wajib mengulangi sholat, karena aku sejatinya bukan orang yang meyakini kalimat la ilaha illallah.
Siapa yang tahu ini? Tidak tahu. Seperti kita di Indonesia ada seorang ulama, ya, nama aslinya ternyata Senyuk Hogronyo. Ya, siapa yang tahu? Nampaknya pakai. Siapa tahu aku ini Senyuk Hogronyo yang terbaru. Ica-ica ngaji hikam. Tidak tahu. Ya, nulis di dinding. Siapa yang pernah sholat subuh sama aku? Senyuk Hogronyo. Ngomong Quran, ngomong hadis. Ya. Ternyata pas mati dijemput oleh company Inggris, dikuburkan secara Kristen. Dia sampai masuk Mekah, masuk Madinah, hafal Quran, hafal hadis. Ternyata lebih tulus Mang Rosik. Yang hafalannya Quran tuh forkul. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Cuma forkul ternyata. Lah agak meningkat dikit. Kemarin trikul, kan ada 3G. Nah inilah 4G pula. Mungkin meningkat naik dikit kayak gitu lah 5 kul. Itu pun qul ya ayyuhal kafirun bolak-balik tak selesai. Wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abadtum wala antum abidun. Ngulang lagi sambil nangis pula. Wala antum abidun. Makmum ikut nangis. Kenapa? Alangkah hebat imam ini, terharu baca Qur'annya. Padahal dia nangis lupa apa ujungnya. Untunglah ada makmum yang Cak Mas Yudi. Lakum dinukum waladhdallin. Lah kelamuan lupa ngacak otaknya. Makmumnya lolo pula. Amin, ngulang lagi. Ya. Masyaallah. La ilaha illallah. Selesai urusannya. Siapa yang bisa ngatur waktu ini? Tidak bisa gitu. Ada orang yang menjelek-jelekkan di zaman sahabat. Mereka saling berbunuhan karena politik. Bukan karena politik. Mereka itu berbunuhan karena hasud. Ya? Karena ada di antara mereka itu yang punya penyakit hati. Adapun politik itu jadi alasan saja. Ini saking nak jelek-jelekkan seseorang bergerak karena agama, dijelek-jelekkan. Sekarang begini, kalau ada orang bergerak karena atas dasar demokrasi, banyak ada yang buruk. Banyak. Orang bergerak atas dasar bisnis, banyak ada yang buruk. Banyak. Trading. Siapa yang di sini korban trading? Ya? Asik-asik lah jadi wong kayo, jadi trading tuh. Wah, duit ditaruh 1 juta, hasil terus ini setiap bulan tahu. Ujungnya mampus. Ya, mudah-mudahan tidak kata yang korban trading di sini. Amin. Kalau ada tobatlah, berhentilah mulu. Iya, galak nih yang diloloi. Ya, pari. Oh, pari, tobat pari. Dahlah, jualan nasi uduk baik daripada trading. Ya, jualan nasi uduk. Cak aku nak jualan madu. Ya, dem. Malah jualan madu daripada trading. Ya. Tidak jelas pula beliau akad bisnisnya. Tapi sudah terhayalkan dengan apa? Keuntungan tanpa capek. Dak kate wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi. Dak kate keuntungan kecuali habis lelah. Kecuali kalau investasi yang jelas. Investasi yang jelas saja kadang-kadang tidak lepas dari gharar. Tidak lepas dari apa? Tipu menipu. Ya. Nah, kita tak masuk ke situ. Gitu. Nah, kemana tadi otak aku tidak ngomong tadi itu? Aja bingung gara-gara ngatai trading tadi. Ya, nih. Banyak satu waktu kejadian yang terjadi di waktu yang tanpa kita programkan. Mobil lah bagus, rem lah bagus, dibawa jalan. Ya. Tahu-tahu radiator meledak seketika. Ini waktu yang kita tidak bisa atur. Ya. Maka aku
salutlah ada seorang calon presiden, ada seseorang yang dicalonkan jadi presiden berkata seperti ini. Ada sesuatu hal yang bisa aku kendalikan, ada sesuatu hal yang tidak bisa aku kendalikan. Ada sesuatu hal yang bisa aku kendalikan. Ada sesuatu hal yang tidak bisa aku kendalikan. Ya. Tahulah kamu siapa nama calon ini kan? Saya disebut lah nih, misalnya rata-rata pendukungnya kalau ini. Itu nah inisialnya tuh nah Anis tuh nah. Ya. Inisial itu. Ya. Nah, di sini Syekh Ahmad Zarruq ngasih tahu sama kita, jangan kaget, ya, jangan kaget. Duo ini kalau bisa diatur, atur kondisi di diri, ya. Makanya hakim tidak boleh memutuskan keputusan lagi apa? Lagi marah, lagi lapar, tidak boleh. Kalau lagi lapar nak cepat pula. Lagi lapar, begitu lagi marah. Kapan lagi marah apa yang terjadi? Ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna ainas sukhti tubdil masawiyah. Kau lagi agam, kau tidak lagi agam, marah itulah. Jadi kalau lagi marah tidak baca, nentukan. Ya, yang ketiga, hakim tidak boleh memutuskan sesuatu kalau yang terdakwa itu siapa? Keluarganya sendiri, tidak boleh. Tidak boleh. Karena sudah jadi fitrah manusia kita ini kalau dengan dulur dewek itu apa? Banyak tak kelemahannya. Makanya banyak aturan di dunia ini isinya apa? Pengecualian galau. Kapanlah sudah dia ngomong, aku tuh masih dulur dengan dia tuh, entah nenek yang keberapa dulur itu. Tetap, apalagi wali santri, Ustaz izin nak balik. Kenapa? Neneknya meninggal. Nenek yang mana? Nenek entah dulur ke mana. Itu jadi alasan, ya, termasuk Pak Yul lah, izin balik anaknya. Ya, siapa yang nikah? Bibinya. Tapi bibi mana? Allah alam, pokoknya bawa nama bibi pokoknya. Ya, ada wali santrinya duduk di sini. Ya, pokoknya alasan. Jadi ala kulli hal ini kita tidak lepas dari dua model waktu. Dua model tadi waktu apa? Yang bisa diatur sama yang tidak bisa diatur. Yang bisa diatur ada dua. Kondisi diri kita sama kondisi sosial. Ya. Maka jangan heran kalau hidup kita ini kadang-kadang ada waktu-waktu yang kita tidak bisa atur. Ya. Lagi asik-asiknya dakwah, sakit. Ya. Lagi asik-asiknya dagang, cerai. Lagi asik-asiknya apa? Punya bisnis, ada adik yang nyelewengi duit, tidak baca. Ya. Apa hikmahnya? Ghairu mafhum. Tidak bisa dipahami. Apa kendaknya? Karena saat itu kita langsung tidak bisa paham. Yang ada apa? Marah. Coba kalau kita duduk dengan tenang, apalah maksud Allah di sini? Ya, kadang-kadang banyak kejadian yang kita tidak paham. Ya, tidak paham gitu. Kejadian tuh yang sangat tidak paham. Ya, contoh tahun-tahun ini, ada santri-santri yang ikut takhusus kitab. Ikut takhusus kitab, ngaji kitab. Ayo, siapa yang nak ke Yaman? Yang nak ke Yaman malah yang tidak ikut takhusus kitab. Pening pala aku, mak mana ini? Apa kehendak Allah? Harapan aku tadi mengali yang ikut takhusus kitab inilah yang galak ikut belajar ke Yaman. Malah Bang Rosik yang tidak ikut takhusus kitab yang nak ikut belajar ke Yaman. Berarti aku ngajar dari nol lagi. Ya Allah. Kadang-kadang di kamar berutuan aku. Apalah, pas maco ini ada jadi berutuan. Mataraka minal jahli syai'an. Sampai dalam hati aku berkata sama mereka, terus kau ikut takhusus kitab tuh nak apa? Nak kata lah kan, nak belajar lah benar pula. La ilaha illallah. Ya. Subhanallah. Bayangkan, ini contoh fenomena dalam pendidikan, baik.
apalagi dalam kehidupan. Mang Rosik pasti menemukan, ya, Mang Ali pasti menemukan sesuatu yang di luar apa namanya nalar. Ya. Oke, ya, kita selesaikan hikmah yang ke-17 ini. Nah, balik ke poin yang ketiga tadi, ada satu kejadian yang kita tidak bisa apa namanya kendalikan, ya, yang kita tidak bisa kendalikan. Apa itu? Ya, secara akal. Ini pertama, secara akal nih, ya, al-ma'qulat. Ya. Kita tidak bisa menolak sesuatu yang memang kata Allah harus terjadi. Ya. Fanzur baqiyatahu, perhatikan. Innama kana sahibu hadhil alam min ajhalin nas ilinsidadi turuqil ilmi kulliha fi haqqihi. Kondisi yang ketiga ini perhatikan, ya, sangat menjadi satu kebodohan manusia. Apa sebab? Tidak bisa kita tolak, Bo. Linsidadi turuqil ilmi kulliha. Kenapa? Tertutupnya jalan ilmu secara keseluruhan fi haqqihi, kepada hak orang ini. Kalau bagi Allah kan tidak. Jadi kita tidak bisa nolaknya, Bo, dan tidak bisa merubahnya. Apa sebab? Karena kita tidak tahu apa-apa tentang ini. Hanya Allah yang tahu. Secara akal, ya, dalilun sidadiha alaihi, yang menunjukkan tertutupnya ilmu kita tentang ini apa? Iradatuhu lidaf'il waqi'. Ketika kita ingin menolak sesuatu yang terjadi, bisa tidak kira-kira? Tak bisa lah terjadi. Kalau sebelum terjadi masih bisa. Lah terjadi bisa nak kita apa namanya menolak sesuatu yang terjadi? Muter waktu bisa tak kira-kira? Tidak bisa. Makanya yang lagu berdiri memutar waktu, tidak maca itu. Sampai ada yang berkata, kalaulah aku bisa memutar waktu, aku ingin ngayal. Ya. Sebuah syair mengatakan lan tarji'al ayyam, waktu tidak akan kembali lagi. Memang kita ini tidak baca, ya, Mang Fitri milih mantu. Secara zahir inilah yang menjadi aku sebab milih dia. Tiba-tiba ada satu hal yang buruk dari mantu, tak baca kita nak nolaknya. Ya. Di siapapun terjadi, nak di diri ayah, nak di diri aku, nak di diri Mang Rosik, galau-galau. Mang Rosik kok bisa jadi mantu jak itu? Ya tidak baca mi. Mang Rosik tinggal tunjukkan Imam Ibnu Athaillah, ma taraka minal jahli syai'an. Wah, tinggal tunjukkan. Ma taraka minal jahli syai'an man arada an yahdutha fil waqti ghairu ma adharahu Allah. Tak bisa. Aku waktu nengoknya bagus nian mi. Tapi mak mano ya kita tak tahu mi. Kita tidak boleh nyalakan wong lain yang ketika punya mantu apa yang buruk. Dia tidak ada sembarangan milih waktu itu. Tapi yang namanya waktu, ada sesuatu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika sudah terjadi, bisa tidak kita menolaknya? Ya tetap yang namanya wong tua baru sebelum terjadi nganjuk nasihat kan. Ayo nak, ya, seperti ini. Aku dengar cerita. Anak gadis dinikahi oleh seorang lanang, disiksa, ditabok, kapan marah ringan nih, digebuk pakai gagang sapu, dan bininya ditarik dari ujung dapur sampai pintu utama, sampai copot-copot rambutnya. Dalam hati gitu, aku udah hati-hati, wong tuanya mikir siapa? Benar. Ya mungkinlah hati-hati, tapi kita tak tahu. Namanya kejadian satu waktu. Kalau sudah terjadi, deh, pilihannya dua, lanjut atau selesai. Maka tidak selamanya cerai itu jelek. Hanya saja secara umum, ya, Nabi mengatakan apa namanya, dalilnya itu apa? Sesuatu hal yang akrahul halal, apa namanya, abghadul halal talaq, hal yang paling dibenci dari hal yang halal itu apa? Cerai. Abghadul halali at-talaq, kata baginda Nabi, ya, sejelek-jeleknya hal yang paling halal yang aku benci apa? Talaq.
Tapi tolak ini ada satu posisi yang mau tidak mau dia harus berlaku. Beda kalau yang gara-gara perang sendok baik, cerai, dikit-dikit cerai, lain lagi cerita. Ditengok wong nih, amalah nikah 4 kali isinya cerai terus. Tidak salah wong lagi kalau ya. So, jadi masya Allah. Kita tengok di TV lah, bini laki 1 cerai, laki 2 cerai, laki 3 cerai, kaunian yang tidak beres nih. Ya. Ya, maka tidak selamanya cerai itu juga buruk, tidak selamanya. Nah, kalau sudah terjadi, tidak baca kita nak nolaknya. Tuh, kecelakaan. Contoh, tuh kena penyakit. Oh, kalau lah dia tidak minum ini, kalau dem lah berkalu-kalu nih, dem. Yang sakit nih sehatkan. Sibuk berkalu-kalu. Ya, sudah. Yang terjadi, secara akal tidak bisa kita nak nolak. Punya anak misalkan, hidungnya pesek. Abu Jimang Israfil. Wah, ini kurang aduk. Jangan, kurang. Ya memang lah terjadi, dem. Kalau nak minta berdoa sebelum lahir. Lah terjadi. Laju nak ngato. Masuk lagi kita aduk, nak baca. Ya. Ya, ditambah lagi oleh Pak Ari. Ini bukan kurang aduk, kurang posisi. Lah. Ya. Nah, yang ketiga, secara adat. Dalil secara adat kita tidak bisa nolak terkait dengan sesuatu hal yang pasti terjadi. Wa dalilu jahlihi biha mukhalafatuhu li muqtada syawahidil wujud. Dalil ketidaktahuan itu apa? Mukhalafatuhu, berbedanya li muqtada syawahidil wujud, berbedanya harapan dengan sesuatu hal yang yang ada. Contoh, apa yang kita tengok waktu dia ada? Dia sopan, dia baik, ya. Ternyata berbeda dengan yang apa kita lihat. Tidak macam ngatonyo. Secara adat sering tidak terjadi. Sering tidak terjadi. Sering. Ada istilah fata morgana. Apa fata morgana itu? Nampaknya ada, tidak ada. Seperti genangan air di aspal. Oh, ada air. Tidak tahunya bukan air, tapi apa? Apa namanya, pantulan panas, ya kan? Wah, ketika kita nengok lagi aus, air datang, bukan. Itulah yang terjadi sama siapa? Siti Hajar. Ketika dia Safa dan Marwah, panas itu kan? Lari sekitar 1 kilo lebih, berapa meter lebih lari. Ditengok ada air naik sampai ke pucuk. Itu tuh ibadah baik, naik dikit tuh. Saya dah Hajar naik sampai ke pucuk tuh. Ngeker-ngeker. Sekarang ini lah ibadahnya be, ijik pakai apa? Pakai granit pula. Ya. Nah, naik ke pucuk, lari, balik lagi. 7 kali bolak-balik sampai nyampak Sayyidah Hajar. Terserahlah engkau ya Allah. Kalau memang kami harus mati kehausan, Masya Allah. Apa kata Nabi Ismail? Nabi Ismail, kakinya yang kanan nempak ke bumi. Pak. Mungkin kata ibu, tidak dari tadi, Mail. Kau nih, akulah nanggung, baru kau bertepak nih. Coba dari tadi, Mail. Bangsa ibu Mail tuh bininya Mang Israfil jak tadi tuh. Lo nih kan kau nih. Ya memang Ismail bisa kehendak ngomong beda baca. Apa maksud di situ? Allah alam. Tapi kita bisa ngambil hikmah. Allah nak nengok dulu di mana letaknya Sayyidah Hajar sampai puncaknya hanya berharap kepada Allah. Coba kalau dari tadi tidak jadi ujian. Kenapa tidak dari tadi? Kadang-kadang kita nih tahu nyari obat kemana-mana. Tidak tahu obatnya ada di belakang rumah tuh lah. Dem ngapo nih lah dari dulu makan obat ini. Mana tuh tidak saro-saro gitu, ini sakit. Ma taraka minal jahli syai'an man arada an yahdusa
fil waqti ghairu ma adharahu. Ya enggak, benar enggak? Ada enggak orang sakit lah berobat kemana-mana, enggak tahu obatnya ada di mana? Ada di belakang rumah. Nyakit diabetes kemana-mana, enggak tahu kumis kucing. Oh, kumis kau nih. Sama seperti Sayyidah Hajar. Aku yakin tuh kalau Sayyidah Hajar tuh cak bini kita. Aku enggak dari tadi, Mail. Kau nih. Iyalah nanggung, mak naik pucuk gunung, turun gunung, lentak kau ni. Coba tepak dari tadi, nah metu banyu zam-zam. Dak saro mak nyari. Tapi subhanallah Sayyidah Hajar dak begitu. Sudah datang ke puncaknya bantuan Allah. Zam, zam, zam. Apa zam-zam tu? Berkumpul, berkumpul, berkumpul. Masya Allah. Ya. Nah. Hal-hal yang terjadi di antara kita juga ada. Anak kita dinasehati oleh siapapun, dak kena. Dak taunya balik sadar dia. Ngapo nak? Aku sadar mak, aku dak kata ngapo? Iyo. Aku entah apa yang ditengok membuat dia jadi sadar dalam hati kita. Ngapo dak dari kemarin yang ditengoknya itu muncul? Hanya Allah yang bisa mengatur waktu ini. Kita hanya bisa apa? Nasihatinya wajib tak? Wajib. Mawaknya kiai-kiai tadi? Wajib. Bisa jadi gara-gara mawaknya ke kiai inilah ketemu dengan apa? Sesuatu. Mendak pakai proses ini, tidak bakal ketemu dia. Tidak bakal ketemu. Ya. Ya. Itu secara syariat. Mukhalafatul li muqtada syawahidil wujud. Apa? Itu sering terjadi. Terjadinya berbeda dengan sesuatu hal yang nampak sering terjadi secara syariat. Yang terakhir asy-syar'iyyat wa dalilu jahlihi biha, dalil ketidaktahuannya dengan halah ini, keadaan ini, isaatul adab ma'a maulahu. Apa secara syariat? Sesuatu hal yang terjadi tanpa kehendak kita, yang buruk itu apa? Bisa jadi karena apa? Buruknya adab kita dengan Allah. Secara syariat. Isa'atul adabi ma'a maulahu fima dabbara lahu, dengan apa yang sudah diatur oleh Allah, min ghairi ikhtiarin alaihi, ya, dengan tanpa harus kita min ghairi ikhtiar alaihi, dengan tidak memilih apa yang sudah diajar oleh Allah. Secara syariat biasa kadang-kadang terjadi sesuatu yang di luar kendali kita. Karena apa? Adab kita dengan Allah yang rusak. Jangankan dengan Allah. Kita ada tetangga yang mungkin buruk dengan kita gara-gara apa? Bisa jadi gara-gara kita yang kurang beradab. Bisa jadi. Ya. Maka ya, wala ihmala lima amarahu in amkanahu. Apa ihmal ya? Isa'atul adab. Ya. Isa'atul adab ma'a maula fi madabar min ghairi ikhtiyar wala ihmali lima amarum in amkanahu wa illa fahuwa mawdi'un lil hukmihi. Yang berikutnya apa? Karena dia apa namanya? Ya meremehkan apa yang Allah perintahkan. Berdoalah sama Allah. Berdoa tulah. Jangan remehkan bagi yang mau nyalon, Bapak Ibu saya mohon doa. Tapi di otaknya lebih penting lah colokan. Jangan lupa selain doa nyolok pula, tidak bakal jadi menyolok, tidak nyolok. Jangan. Doa inilah yang membuat seseorang menjadi colok. Ya. Entah doanya bu. Kalau mereka lah berdoa kalau dukung kita jadi, entah siapa yang nyolok jadi bawahnya. Ya. Doa terus kepada Allah. Cuma itulah Allah ini kalau kata bahasa tasawuf sering bercanda dengan kita. Ini bahasa tasawuf ya, bahasa yang kok bisa, apa maksudnya Allah bercanda dengan kita? Kayak kata Syekh Hasyim Muzadi, Allah tuh senang kalau nengok kita merintih. Oh ya Allah, nengok kita merintih itu senang, dibiarkannya lama. Ya, kenapa? Kau langsung tinjau, tidak merintih lagi ini nih. Maka disebut apa? Allah senang bercanda dengan diri kita. Seperti tadi. Allah bercanda dengan Sayyidah Hajar. Lah 7 kali pluk.
Wah, main-main Allah ini dengan kita nih. Padahal sudah Allah tahu skenarionya bakal keluar air zam-zam dari telapak kakinya siapa? Itu sudah skenarionya Allah. Tapi Allah sengaja membiarkan Sayyidah Hajar syariat manusianya bekerja. Jadi ketika kita capek-capek, ingat ini syariat Allah. Ya. Jadi Mas Yudi jangan putus asa, berdoa, rayu terus, minta terus, syariat Allah akan berlaku. Ya. Demikian dulu kajian kita ini, Masya Allah. Mudah-mudahan menambahkan apa namanya? Menambahkan kekuatan kita untuk apa? Menganggap apa yang berjalan di dunia ini apa? Ringan. Kalau dengan begini ini apa? Hilang jumut otak kita tuh, hilang humum kita. Oh ini memang kadang-kadang ada yang bisa kita atur, ada yang tidak bisa kita atur. Caknya Allah lagi nak ngenjuk kita sesuatu yang tidak bisa kita atur. Mas Yudi bisa ngatur semua bisnis, Mas Yudi bisa ngatur semua kondisi. Tapi ada satu kondisi yang Mas Yudi tidak bisa atur, yang tidak bisa atur dengan kecerdasan otak kita. Tapi hanya Allah yang bisa ngatur. Saat hanya Allah yang bisa ngatur, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Yang mudah, yang susah jadi mudah. Ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, Engkau maha kuasa atas semua yang berkuasa. Maka kalahkan semua kuasa dengan kekuasaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, yang lembut adalah ketentuan-Mu. Tapi sesuatu hal yang keras adalah juga tidak kalah dengan kekuatan-Mu, ya Allah. Maka kalahkan apapun yang kuat di muka bumi ini dengan kekuatan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, dari semua keinginan kami, kalau memang tidak akan terwujud di dunia ini, ya Allah, maka wujudkan kelak di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, tapi kalau memang yang kami ingin wujudkan itu baik untuk kami, ya Allah, berikan jalannya, ya Allah. Tunjukkan kepada kami kemudahannya, buka pintu kesulitan bagi kami menjadi mudah, ya Rabbana, ya Karim. Ya Allah, kabulkan apa yang kami minta, wujudkan apa yang menjadi baik bagi kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.